Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Putwi Rindiani, NIM C102103499 dari kelas F. Jadi kali ini saya akan membahas tentang negara Prancis. Yang pertama tentang teori terjadinya negara. Terbentuknya negara Prancis diawali dengan ditandatangannya Perjanjian Verdun 843 Masehi sebagai dasar peletakan perbatasan negara Eropa, yang membagi Kekaisaran Karolingian menjadi 3 wilayah. Kekaisaran Karolingian yang membentang di sebagian besar Eropa Barat didirikan dan dipimpin oleh Kaisar Romawi Suci Charlemagne dari 800 Masehi hingga kematiannya pada 814 Masehi. Lalu selanjutnya digantikan oleh Kaisar Louis Pius, dan setelah kematian Kaisar Louis Pius terjadi perselisihan antara anak-anaknya, sehingga kerajaan terbagi menjadi 3, yaitu Francia Timur, Francia Tengah, dan Francia Barat, yang kemudian menjadi kerajaan Prancis. Selanjutnya ada Revolusi Prancis. Pada tahun 1789 terjadi Revolusi Prancis dikarenakan ketidakpuasan rakyat dengan distribusi kekayaan dan kekuasaan di Prancis. Revolusi ini dimulai dengan penyerbuan benteng Bastille pada tahun 1789 oleh anggota Estat ketiga. Anggota Estat ketiga adalah sebutan bagi rakyat jelata pada masa itu. Bastille sendiri menjadi sasaran karena tempat ini merupakan representasi monarki, juga kekuatannya. Kemarahan terhadap monarki dan Raja Louis XVI secara khusus disebabkan oleh sistem perpajakan yang tidak adil di Estat ketiga, sedangkan kaum bangsawan dan pendeta dibebaskan dari pajak. Pada saat terjadi Revolusi Prancis, saat itu terjadi kemerosotan ekonomi bagi Estat ketiga, yang kemudian memutuskan untuk menjalankan pemerintahan sendiri dan membentuk sebuah majelis nasional. Majelis nasional tersebut menyatakan dirinya berdaulat atas Prancis, yang berarti bahwa ia memiliki kendali atas pemerintahan atau bahkan raja. Maximilien Robespierre menjadi pemimpin majelis nasional yang kemudian memutuskan bahwa siapapun yang menentang revolusi akan dianggap bersalah atas pengkhianatan dan harus dihukum mati dengan guillotine atau alat pancung. Selanjutnya ada letak geografis, batas, dan pembagian negara. Secara geografis, negara Prancis berada di Eropa Barat dengan luas wilayah 557.670 km², di mana secara astronomis berada antara 42 sampai 51 lintang utara dan 5 bujur barat hingga 8 bujur timur. Dengan perbatasan, wilayah utara ada Selat Channel, Belgia, Jerman, dan Luxembourg. Di wilayah timur ada Jerman, Swiss, dan Italia. Di wilayah selatan ada Spanyol, Andorra, dan Laut Tengah, sedangkan di wilayah barat ada Samudra Atlantik. Dalam pembagian wilayahnya, negara Prancis terdiri atas 18 negara bagian, yakni terbagi atas 13 region di metropolitan Prancis dan 5 region lainnya berada di seberang laut. Selanjutnya pemerintahan Prancis. Bentuk negara Prancis merupakan negara kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahannya merupakan republik. Kedua hal ini sesuai dengan pasal 1 pembukaan Undang-Undang Dasar Prancis, yang menyebutkan bahwa Prancis merupakan negara republik kesatuan, sekuler, demokratik, dan sosial republik. Dalam sistem pemerintahan, Prancis menggunakan sistem semi-presidensial. Hal ini sesuai dengan Pasal 3 ayat 21 yang menyebutkan bahwa Perdana Menteri mengarahkan tindakan pemerintah. Ia bertanggung jawab atas keamanan negara. Ia memastikan pelaksanaan undang-undang, tunduk pada pasal 13. Ia mempunyai kekuasaan membuat peraturan dan membuat pengangkatan jabatan sipil dan militer. Hal ini berarti Presiden merupakan kepala negara, sedangkan Perdana Menteri merupakan kepala pemerintahan. Dalam sistem pemilihan umum, sesuai dengan pasal 2 ayat 6, yakni
Pemilihan umum di Prancis dilaksanakan secara langsung oleh rakyat dengan masa jabatan 5 tahun dan maksimal masa menjabat adalah 2 kali. Hal ini berarti Prancis menggunakan sistem pemilihan umum secara langsung oleh rakyat. Lembaga negara eksekutif. Pada pasal 2 ayat 5 disebutkan bahwa Presiden dari Republik harus memastikan penghormatan terhadap konstitusi. Ia dipastikan dengan aplikasinya berfungsinya otoritas publik dan kelangsungan negara. Lembaga negara legislatif sesuai dengan pasal 4 ayat 21 disebutkan bahwa parlemen mengesahkan undang-undang, memantau kebijakan pemerintah dan kebijakan publik, terdiri dari Majelis Nasional dan Senat. Sedangkan pada lembaga negara yudikatif sesuai pada pasal 8 ayat 64 yang menyebutkan bahwa Presiden dari Republik harus menjamin independensi otoritas yudisial, di mana ia dibantu oleh Hakim Tinggi Peradilan. Selanjutnya, bab rakyat. Bahasa yang resmi digunakan di Prancis merupakan bahasa Prancis. Hal ini sesuai dengan pasal 1 ayat 2. Sedangkan syarat menjadi warga negara Prancis. Negara Prancis merupakan salah satu negara yang menerapkan ius sanguinis, di mana status kewarganegaraan ditentukan berdasar hubungan darah dan keturunan. Maka salah satu syarat menjadi warga negara Prancis adalah melalui keturunan warga negara Prancis. Cara lain bisa dengan mengajukan permohonan kepindahan warga negara dengan syarat tinggal di Prancis setidaknya 5 tahun. Keadaan demografi Prancis memiliki pertumbuhan penduduk yang relatif tidak terlalu tinggi. Pada tahun 2020 diperkirakan penduduk Prancis adalah sekitar 67,3 juta orang dengan tingkat pertumbuhan penduduk rata-rata 0,2% per tahunnya. Prancis merupakan negara yang mengakui keagamaan, di mana populasi agama tertinggi adalah Katolik Roma, yakni 63% dari penduduk Prancis. Untuk sosial budaya, masyarakat Prancis menghargai kebebasan dan tanggung jawab individu. Negara Prancis juga dikenal sebagai pusat dunia untuk budaya tinggi. Lukisan seperti Mona Lisa, juga patung terkenal Venus de Milo, keduanya terdapat di Prancis, yakni di Museum Louvre. Seni budaya Prancis yang cukup terkenal juga berupa filsafat, penulis, teater, puisi, dan sastra. Pada perekonomian, mata uang yang pertama kali digunakan di Prancis merupakan Old Francis franc, yang kemudian pada tahun 1960 digantikan oleh franc Prancis, dan pada tahun 2002 digantikan dengan euro sebagai mata uang resmi yang digunakan negara-negara pada Uni Eropa. Sistem perekonomian negara Prancis menganut sistem ekonomi liberal, di mana perekonomian dikelola sepenuhnya oleh kekuatan pasar, yaitu kekuatan permintaan dan penawaran. Kekuatan pemerintah sangat terbatas, yakni hanya mencakup keselamatan dan kelangsungan hidup warga negara, sedangkan individu memiliki kebebasan dalam berusaha dan memiliki benda, berupa modal maupun benda-benda konsumsi. Komoditi di Prancis diantaranya yaitu sektor pertanian, peternakan, energi, tambang, perindustrian, dan juga ekspor-impor. Di sektor pertanian yang terkenal sebagai penghasil anggur, sedangkan hasil pertanian utama Prancis berupa padi dan bit. Pada sektor peternakan, Prancis terkenal dengan peternakan babi, biri-biri, dan lembu, dengan produk peternakan berupa susu, keju, mentega, dan daging. Di sektor pertambangan, Prancis dikenal sebagai penghasil biji besi, bauksit, minyak dan gas, garam tambang, dan batu bara. Di sektor perindustrian, industri di Prancis maju pesat karena Prancis kaya sumber tenaga air dan didukung dengan tenaga ahli juga modal yang cukup. Untuk gambaran industri unggulan di Prancis diantaranya berupa industri penerbangan. Pada tahun 2013, industri penerbangan Prancis mencapai kesepakatan di mana Airbus menetapkan diri sebagai pelaku utama dari industri penerbangan Prancis.
Di sektor kesehatan dan teknologi, industri kesehatan Prancis cukup menonjol dengan keberadaan Sanofi, yakni laboratorium farmasi terbesar dunia. Sedangkan di bidang teknologi, Prancis unggul sebagai leader dalam bidang keamanan digital.